Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah. Tatkala kita beranjak dari ruku kita, apa yang kita baca waktu itu? Kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Allah itu mendengar dan menerima orang-orang yang memuji Allah Jalla Jalaluh. Lalu kita secara bersamaan mengatakan Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, hanya milikmu pujian itu. Dalam perjalanan kehidupan ini, terkadang kita ingin dipuji, kita ingin disanjung atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atas keindahan-keindahan yang kita rajut dalam kehidupan ini. Makanya kelak orang-orang yang beramal hanya mengharapkan pujian, mereka akan menjadi koreknya api neraka pada hari kiamat. Kita tiap hari diajarin kurang lebih 17 kali kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tuh diajarin supaya tidak minta pujian dari orang. Kita mengatakan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Rakaat kedua kau kembali mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat ketiga kau kembali mengikrarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai memuji Allah dan tidak minta dipuji. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'am ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk kekasih kami, ya Allah. Untuk orang yang mencintai kami dan kita mencintai beliau. Untuk orang yang merindukan kami dan kami pun merindukan beliau. Untuk seorang nabi yang kau utus sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini, untuk penyejuk pandangan kita. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam tatkala berbicara tentang cinta, beliau mengatakan inna min asyaddin nasi hubban li. Kata Nabi, termasuk orang yang paling cinta kepada aku man lam yarani. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah melihatku, tapi dia ingin melihat aku. Kita pernah enggak
ingin melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya sekedar lewat mimpi. Pernahkah kau berdoa minta kepada Sang Pencipta agar menghadirkan wajah Nabi alaihi salatu wassalam dalam mimpi kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk orang yang paling cinta kepada aku adalah dia yang belum pernah melihatku. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Dia ingin melihatku walaupun harus mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya dan semua hartanya. Kalau dia harus hidup sebatang kara, karena keluarganya semua diambil sama Allah. Kalau dia hidup sendirian, karena semua hartanya juga telah habis, asalkan dia bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru tuh kita cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah, perjuangan kita tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk berselawat kepada Nabi, hanya untuk menjadikan beliau tauladan kita, terkadang masih berat buat kita. Coba kau tanyakan kepada dirimu sendiri, dalam sehari berapa kali kau berselawat buat Nabi? Salah seorang alim ulama, ana lupa namanya, dia bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Imam Syafi'i. Lalu orang ini bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah perbuat kepadamu? Qala zufiftu ilal jannah au zaffani ilal jannah kama tuzafful arus. Aku tuh diperkenankan untuk masuk surga, dihantarkan masuk surga sebagaimana pengantin itu dihantarkan. Kemudian diberikan segala kenikmatan. Lalu orang ini bertanya, "Bima, dengan apa engkau mendapatkan pahala itu? Dengan kitabmu Al-Um atau dengan kitab-kitab yang lainnya?" Kata Imam Syafi'i, "Bima qultu." Dikatakan, aku mendapatkan itu karena aku menulis di kitab Ar-Risalah. Ketika itu aku bersalawat kepada Nabi mengatakan, "Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafir." Aku mendapatkan itu karena salawatku kepada Nabi. Aku tulis dalam kitabku itu. Semoga salawat untuk Nabi senantiasa tercurahkan. Setiap orang mengingatnya dan setiap orang lalai dalam kelalaian. Kata orang yang bermimpi ini, pagi harinya aku buka tuh kitab Ar-Risalah dan aku dapatkan tuh salawat Imam Syafi'i buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jamaah, jangan meremehkan salawat buat Nabi. Wallahi mungkin itu yang memasukkan kita ke surga. Kita tuh kadang-kala meremehkan amalan-amalan kecil. Karena kita telah berbuat besar. Karena kita telah melakukan jauh yang tidak bisa dilakukan manusia yang lainnya. Mungkin kita membangun masjid. Mungkin kita mengaspal jalan. Mungkin kita membangun madrasah. Banyak yang kita lakukan. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Engkau jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun.
Dan kita tahu tidak ada yang masuk surga sebagai pengganti amalannya. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Lakukan segala kebaikan, semoga Allah merahmatin kita. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat ain. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup kita. Banyak orang yang berhenti tidak di tempat pemberhentian. Banyak orang yang dalam perjalanan kehidupannya ini istirahat, tidak di waktu istirahat. Kita lihat ketika kita bekerja, kalau kita istirahat tidak di waktu istirahat, sejatinya kita telah melanggar peraturan yang ada. Dan bos kita pun akan menilai kita sebagai pekerja yang malas, sebagai pekerja yang tidak sungguh-sungguh, sehingga kemungkinan gaji kita dipotong atau bahkan kita bisa diberhentikan dari tempat kerja kita. Dan kehidupan ini adalah perjalanan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang sedang melakukan perjalanan. Lalu Nabi mengatakan aw 'abiru sabil, tapi kau seharusnya jadi orang yang sedang transit, yang sedang akan melanjutkan perjalanan. Kita dalam perjalanan, jamaah. Jangan berhenti di tempat kecuali antum dibolehkan berhenti. Jangan istirahat di tempat seperti orang yang istirahat tahu-tahu di tengah tol dia berhenti, ditabrak tuh dengan mobil-mobil yang lain. Ada tempat istirahat. Bahkan kalau di situ mobilmu mogok, kau harus pinggirkan. Karena tengah-tengah itu bukan tempat berhentinya mobil. Kau harus pinggirkan. Kau harus kasih tanda-tanda kalau kita ini sedang berhenti nih, ada masalah sama kita. Allah Jalla Jalaluh telah menjadikan kehidupan ini sebagai tempat yang sementara. Kita tidak akan abadi, walaupun kita ingin abadi di muka bumi ini. Kadang-kala kita melihat orang membangun rumah begitu mewah. Ditanya, kira-kira rumahmu ini kuat berapa tahun? Mungkin 100 tahun gak ambruk. Tapi umurmu berapa tahun? Ya itulah. Wallahu a'lam. Aku sekarang sudah umur 60 tahun. Esok atau lusa aku mati. Tapi kenapa kau bangun rumah begitu mewah? Itu manusia. Dia ingin istirahat di sana. Dia ingin menikmati kehidupan ini dengan mengatakan hidup ini sekali nih, kau harus nikmatin. Ya, silakan kau nikmatin kehidupan itu. Ketika ada orang yang soleh dari kaumnya Nabi Musa memberikan nasihat kepada Bani Israel dan kepada orang-orang Egypt pengikut Fir'aun. Dia mengatakan wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkata orang yang beriman kepada kaumnya mengatakan, ikuti aku akan tunjukkan kepada kalian jalan menuju petunjuk Allah Jalla Jalaluh, jalan kebenaran. Ya qaum, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, kehidupan dunia ini cuma sebentar. Sebentar, gak lama. Dan sejatinya akhirat itulah tempat
tempat istirahat yang sebenarnya, tempat berhenti, tempat memadu kasih dengan keluarga kita. Kau lihat tatkala orang-orang masuk surga, mereka berkumpul, mereka ngobrol. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka saling bertanya, kau gimana? Kok bisa kau masuk surga? Kok bisa berada di tempat ini? Qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Mereka mengatakan, kita tuh dulu ketika hidup di dunia, kita sangat takut sama keluarga kita. Kita berusaha menjaga keluarga kita. Kita terus memelihara mereka. Dan akhirnya Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Jemaah, dunia ini penjara. Tahu tuh kita tuh. Tapi kita tidak mau dipenjara. Allah sudah menetapkan bahwa seorang yang beriman di muka bumi ini, dia dipenjara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini surganya orang, penjaranya orang beriman, dan surganya orang-orang kafir. Penjara, kita banyak aturan jemaah, capek gitu. Antum merasakan bagaimana lelahnya hidup di dunia ini. Memang Allah jadikan kehidupan dunia ini penjara buat kita. Banyak aturan buat kita. Ini haram, itu nggak boleh. Sebagian orang mengatakan, nih Islam apaan nih? Sedikit-sedikit haram. Ya, kita memang di penjara. Tuh orang yang di penjara banyak aturan. Boleh berjumpa sama keluarganya berapa hari sekali? Mungkin sepekan sekali. Sebagian di antara mereka nggak bisa ngobrol langsung, nggak bisa. Di hadapannya dia harus pegang telepon. Tangannya mau menyentuh tangan keluarganya nggak bisa. Dia hanya bisa meletakkan tangannya di kaca dan keluarganya meletakkan tangan di kaca. Lalu dia hanya bisa tersenyum. Nah, hadhihi dunya. Dan itu sudah ketentuan pencipta. Allah menentukan jemaah. Kita ini di tempat pengasingan. Tempat kita sebenarnya adalah surga Allah Jalla Jalla. Cuma Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga gara-gara satu dosa ini. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, Ali pernah diminta, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diminta oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, sif lana dunya. Wahai Amirul Mukminin, tolong kau sifatin buat kami, gimana sih dunia ini? Kayak apa nih dunia ini? Kau gambarkan supaya kita faham. Kita tidak terkecoh, kita tidak tertipu. Kayak antum kalau ingin tahu, ana mau beli mobil tuh, mobil mereknya ini. Kau tahu nggak dengan mobil itu? Iya, mobil itu kaki-kakinya nggak bagus. Mobil itu, ya mungkin bodinya kelihatan bagus, tapi rapuh sebenarnya. Mesinnya, masya Allah, tapi nggak akan bertahan lama. Apa kata Ali? Qal, wa ma asifu laka min darin man sahha fiha amin. Apa yang aku bisa berikan kriteria tentang sebuah negeri, orang yang sehat di sana merasa aman. Kita tuh kalau lagi sehat kadang-kadang melakukan dosa, melakukan apa, seakan-akan Allah nggak akan kasih itu sama kita azab, merasa aman. Waman saqama fiha nadim, yang sakit menyesal, ya Allah andai kata aku tidak melakukan ini. Kepingin ke masjid, kepingin umroh, kepingin haji. Wa man iftaqara fiha hazin, barang siapa yang fakir di dunia itu sedih hidupnya, melarat kadangkala perjalanannya. Wa man istaghna fiha futin, yang merasa cukup, yang kaya, dia terfitnah dengan kekayaannya. Halaluha hisab,
wa haramuha adzab. Yang halal yang kau makan, yang halal yang kau dapatkan dengan cara yang halal, kau akan dihisab. Ada hisab nanti. Dan kalau yang kau dapatkan yang haram, kau akan mendapatkan azab. Ini dunia, kata Ali bin Abi Thalib rahmatullah alaih. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi dunia ini? Ibnul Jauzi pernah ditanya, hal yasughuli an alhu wa uraffih an nafsi bi syai'in minal mubahat. Boleh enggak aku ini ya refreshing lah, santai, menyenangkan diriku dengan hal-hal yang mubah-mubah. Sebenarnya dengan hal-hal yang mubah-mubah, banyak hal mubah jamaah. Ini orang tanya, gimana aku boleh enggak refreshing dengan hal-hal yang mubah-mubah? Apa kata Ibnul Jauzi? Inda nafsika minal mawajibat ma yushghiluha. Kau tuh punya kewajiban-kewajiban yang seharusnya menyibukkan dirimu. Banyak yang wajib. Kadangkala kita merasa waktu kita kosong. Naam. Kata Allah, fa idza faraghta fansab. Ketika kau kosong, isi kekosongan itu. Wa ila rabbika farghab. Kau tuh menuju Allah, cari jalan. Tumbuhkan kecintaan kepada penciptamu. Lihat tuh perintah-perintah Allah yang belum kita lakukan. Dan sejatinya kita disuruh menyembah Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu tiba. Jamaah, dunia ini bukan tempat istirahat. Maka kadangkala orang berhenti itu di tempat tidak berhenti. Akhirnya ketika orang-orang pada berhenti, dia susah. Dulu tuh orang tua ngasih nasihat, nak, iya, anak punya kakek kasih nasihat sama abah anak. Dia ngomong, nak, kalau kau mau capek sekarang, nak, ketika kau muda sekarang kau lelah, jangan sampai ketika kau tua kau harus bersusah payah. Kau udah gak mampu nanti ketika tua. Punggungmu udah lemah. Lututmu udah tidak mampu kadangkala mengangkat tubuhmu lagi. Kalau kau harus capek sekarang. Dan kita kalau mau lelah, sekarang kita lelah. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, waqad ajma'a uqala'u kulli ummah. Telah bersepakat semua orang-orang berakal dari semua umat. Kita tidak bicara umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang berakal telah bersepakat. Sepakat atas apa? Mereka bersepakat ala anna an-na'im la yudraku bin na'im. Wa anna man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Mereka bersepakat bahwasanya kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Dan kita lihat orang-orang sukses di dunia aja, bagaimana kehidupan mereka. Kadangkala orang tua yang sukses kepingin anaknya nggak lelah seperti dia. Anak ketemu dengan beberapa orang tua mengatakan, Ustaz, anak nggak kepingin anak-anak susah seperti anak. Apa yang diminta anaknya diberikan. Ternyata anaknya tumbuh besar menjadi orang yang gagal dalam kehidupan ini. Karena orang tua berpikir anaknya ini bisa sukses dengan kenikmatan. Harus lelah lah. Itu sudah kesepakatan mereka. Harus ada perjuangan.
Suruh anak-anakmu bekerja, suruh dia mandikan mobil, suruh dia nyapu, suruh dia melakukan banyak perbuatan yang dia sadar. Kalau memang kenikmatan yang diraih oleh ayahnya sekarang itu tidak dengan tidur-tiduran, apalagi surga Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah, kapan kita boleh istirahat? Kapan kita boleh berhenti? Yang pertama, tempat pemberhentian pertama di saat itu kau istirahat adalah ketika kematian tiba. Buat orang yang beriman, kematian itu tempat istirahat. Mereka yang mati di atas tauhid, di atas sunnah, percaya dengan firman Allah, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya yakin tuh bahwasanya Allah akan menetapkan hati orang yang beriman ketika dikubur. Ketika datang tuh malaikat yang bertanya kepada dia, Allah tetapkan hatinya, dia akan istirahat jamaah di sana. Itu waktu berhenti kau menikmatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menjemput dia, ketika beliau sekarat, beliau berkata, la ilaha illallah anna lil mauti sakarat. Beliau mengangkat tangannya menunjuk ke langit sambil mengatakan, la ilaha illallah, kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Wallahi jamaah, kau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud pernah memegang tubuh Nabi alaihissalam, demam panas sekali. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasul, sakitmu ini parah banget. Kita kadang-kala melihat orang yang husnul khotimah, yang mati tanpa sakit, yang mati biasa, oh itu tuh husnul khotimah. Belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Aku ini sakitnya dua orang di antara kalian. Kau bisa gambarkan orang yang paling parah sakitnya di dunia? Nabi itu dapat sakitnya double jamaah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah ini karena engkau akan mendapatkan pahala double? Kata Nabi alaihissalam, na'am. Nabi menunjuk ke langit mengatakan, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, sampai tangannya akhirnya jatuh. Beliau meninggal dunia. Ketika itu beliau istirahat dari segala kelelahan dunia. Pernah suatu hari Fatimah radhiyallahu taala anha mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat abahnya ini sakit, parah sakit Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Fatimah mengeluh. Dia merintih mengatakan, wa karba abatah, wa karba abatah, kata dia. Ya Allah, susahnya ayahku, susahnya abahku, kata dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, kepada putrinya? Ini seorang nabi, seorang makhluk yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi kepada Fatimah? La karba ala abika ba'dal yaum. Putriku, tidak ada lagi kesedihan atas ayahmu setelah hari ini. Selesai sudah jamaah. Semua kesusahan akan hilang setelah hari ini, tidak ada lagi. Tapi hari ini belum selesai anakku. Aku masih harus sabar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada Fatimah, innahu qad hadara min abik
ma laysa bitarikin minhu ahada. Al-muwafatu yaumil qiyamah. Ananda, putriku, telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan bisa ditolak, sesuatu yang tidak akan ada manusia yang tertinggalkan. Semua bakal mati. Dan nanti pada hari kiamat itu akan ada waktu perjumpaan, waktu penyempurnaan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada jenazah yang lewat. Lalu beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang itu beristirahat atau diperistirahatkan orang dari dia. Mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Ya Rasul, apa yang maksud dengan mustarih? Orang yang beristirahat, dan apa yang dimaksud dengan orang yang diperistirahatkan orang lain dari dia? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Afwan kaum muslimin, ini ada hal yang sangat penting. Ikhwan kita yang jualan ikan di kendaraannya, nah di kendaraan tersebut terhalangi oleh mobil BM 1308 NM, mobil Karimun BM 1308 NM. Mohon bantuan untuk memindahkan parkirnya karena di belakangnya ada kendaraan yang ingin jualan ikannya di pasar, khawatir ikannya busuk. Silakan. Afwan Ustaz Syafiq. Allahu Akbar. Tuh kehidupan dunia jemaah. Motornya ketutup, nggak bisa jual ikan, ikannya takut busuk. Hadhihi dunya Allah. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan tuh jenazah tuh yang istirahat. Siapa mereka? Orang yang beriman. Orang yang beriman akan istirahat dari semua kelelahan dunia, akan istirahat dari ikannya. Yang tiap hari dia bawa ikan, mikir ikan, iya betul. Dia akan istirahat dari pekerjaan dia. Tiap pagi dia berangkat kerja, yang dokter pasien, yang jadi pekerja diatur sama atasan, suruh ini suruh itu. Orang yang beriman yastarihu min nasabid dunya wa adhaha. Dia istirahat dari semua kesusahan dunia, dari semua gangguan kehidupan dunia ini. Kemana? Ila rahmatillah. Kita kan yang kalau bicara fulan berpulang ke rahmatullah, siapa yang tahu? Bisa jadi dia pulang kepada azab Allah Jalla Jalaluh. Tapi orang yang beriman akan berpulang ke rahmatullah, istirahat dia sudah. Wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad. Sedangkan hamba yang tidak benar, hamba yang jahat, dia telah diperistirahatkan. Artinya manusia, negeri, pohon, hewan-hewan istirahat dari gangguan tuh orang. Antum melihat ketika ada orang preman yang mati, satu kampung mengatakan alhamdulillah ya Allah, dari dulu kita nanti kematian dia. Nah, yang beristirahat siapa? Warga beristirahat, tapi dia menuju kepada azab Allah Jalla Jalaluh. Nabi alaihi, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, Allah akan pakai itu orang. Allah akan pakai. Para sahabat mengatakan, "Wa masta'malahu." Gimana dipakai sama Allah itu gimana? Dipekerjakan tuh sama Allah tuh orang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Yuftahu lahu amalun salih baina yaday mautih hatta yarda anhu man haulahu." Allah akan bukakan buat dia amal soleh sebelum dia mati, sehingga orang di kampungnya pada ridho sama dia. Jamaah,
Proses itu penting dalam menuju kepada Allah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mati husnul khatimah. Ada orang Masya Allah, orang gak benar, tapi sebelum mati, Masya Allah, dia ke masjid, dia mulai berbagi-bagi, dia mulai puasa sunnah, dapat 3 hari mati. Itu tuh yang dikatakan ista'malahu. Kalau Allah ingin kebaikan buat orang, Allah akan pakai tuh orang. Dipakai artinya diarahkan untuk berbuat kebaikan sebelum meninggal dunia, sehingga orang kampung merasa kehilangan dia. Ya Allah, fulan meninggal, ya Allah. Mereka sedih ditinggal orang-orang baik. Itu tempat berhenti yang pertama, di situ kau istirahat. Tempat istirahat yang kedua yang kau boleh berhenti di sana adalah ketika seorang hamba masuk kuburan, ditinggal sama keluarganya, dan dia melihat kursi dia di surga. Baru dia istirahat yang kedua nih. Karena ketika dia masuk kuburan, akan datang malaikat Mungkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan yang akan bertanya kepada dia. Kuburan itu akan disempitkan. Akan ada persidangan yang sangat berat sekali. Ketika itu keluargamu sudah pulang ke rumah. Istrimu menangis sebentar, lalu mungkin dia kawin lagi setelah itu. Nah, kita lihat ya, wanita-wanita yang sama suaminya, Masya Allah, aku akan sehidup semati dengan engkau, Bang. Ketika suaminya sakit, dipijetin. Suaminya mati, ya Allah, siapa pengganti suamiku? Kata dia. Cari lagi kau di kuburan, ditanya sama Mungkar Nakir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mat, apabila seorang di antara kalian meninggal dunia, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, ditampakkan tempat dia di pagi dan sore hari. Dibukakan pintu ke surga buat orang yang soleh. Datang tuh aromanya surga. Subhanallah, keindahan surga kau lihat. Kemudian kuburannya yang sempit dilebarkan, maddal basar. Kita nih sekarang ada di, antum kalau punya rumah sebesar masjid RJ, Raudatul Jannah, tuh Raudatul Jannah artinya taman surga. Segini taman surga? Enggak, kecil banget nih. Double Ustaz, kecil. Nabi SAW mengatakan maddal basar, sepanjang kau memandang, jamaah. Nggak ada tembok-tembok kayak gini. Allah luaskan seluas dia memandang. Lalu datang tuh amal soleh kepada dia. Ada orang yang datang, wajahnya indah, bagus tuh orang. Lalu orang ini bertanya yang mati, man anta wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Kau siapa kau? Wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kata dia. Apa kata orang ini? Ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Dia lupa sama keluarga dan anak-anaknya. Dia bersama nih amal solehnya. Lalu dia mengatakan, Da'uni ukhbiru ahli. Biarkan aku mau pulang, aku mau kasih tahu sama keluargaku. Aku ingin informasikan kepada anak dan istriku kalau aku bahagia di kuburan itu. Lalu dikatakan, uskun, sudah kau istirahat di sini. Ini waktumu istirahat. Dan orang ini menginginkan, ya Rabbi aqimissa, ya Allah bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena di situ dia baru mencium aromanya surga, baru mendapatkan keindahan surga dan belum masuk surga. Dia minta kiamat itu diberdirikan, jamaah. Itu istirahat yang kedua, kau berhenti di sana. Ahibati fillah, kuburan kita jadi raudhah jannah atau jadi lobang-lobang neraka. Semua tergantung kita, jamaah. Apabila orang-orang istirahat ketika di dunia, masuk kuburnya menjadi lobang neraka buat dia.
Tapi orang-orang yang lelah, yang capek dalam kehidupan ini, sampai ada sebagian salaf subhanallah, dia sholat sampai kurus, ditegur sama anak-anaknya, Abah istirahatlah, Abah istirahatkan badannya Abah ini, jangan zalim sama badannya. Apa kata orang, rahataha urid, aku melakukan ini agar aku mengistirahatkan badanku nanti, kata dia. Di sini bukan waktunya istirahat, waktunya beramal jemaah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Beliau sholat sampai bengkak kakinya, dan beliau sakit-sakitnya 2 orang jemaah. Apa mungkin kita bisa istirahat jemaah tatkala kita santai dalam kehidupan ini? Nabi alaihissalam mengingatkan kepada putrinya, putriku, ini akhir dari kesedihan yang harus aku lalui. Setelah itu nggak ada lagi. Tempat istirahat yang ketiga, tempat kau berhenti di sana bisa bernafas lega adalah ketika pembagian kitabmu dan kau mendapatkan kitabmu dengan tangan kananmu. Pada waktu itu silahkan kau berteriak, berbahagia. Silahkan kau bereforia, menunjukkan kegembiraanmu kepada semua orang. Jangan kau sembunyikan. Kalau sekarang orang bahagia, senang dapat rumah baru, dapat mobil baru, dapat usaha baru, istri baru, mungkin dia senang. Tapi kesenangan itu ingat akan berakhir. Allah menceritakan pada hari kiamat tatkala persidangan ditegakkan. Allah mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah jamaah, kita kadang-kala menyimpan sesuatu di hati kita yang seluruh penduduk dunia tidak ada yang mengetahui, tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang kau simpan, cinta atau kebencian, apa aja. Pada hari itu akan ditampakkan kepada Allah. Lalu mulai kitab-kitab itu dibagikan, berterbangan itu buku-buku. Wa idza suhufu nusyirat. Kemudian orang mulai mengambil kitab-kitabnya. Apa kata Allah tentang hamba-hambanya yang boleh istirahat pada waktu itu? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, ha umqra'u kitabiyah. Dia berteriak mengatakan, baca nih rapotku, baca kitabku nih. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku ini. Aku berlelah-lelah di dunia. Aku dihina sama orang. Aku dicela ketika beramal. Aku dipojokkan, aku diasingkan, aku diremehkan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku jamaah. Lalu bagaimana dengan orang ini? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Istirahat dia. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Di surga Allah yang tinggi. Jamaah, di surga Allah itu ada satu pohon yang orang berkendaraan baru bisa melalui pohon ini setelah 100 tahun. Dia berkendaraan gak hilang-hilang tuh naungan pohon itu. Surga yang tinggi sekali. Mungkin orang berpikir kalau surga tinggi, pohonnya tinggi, buah-buahnya tinggi, bagaimana kita menikmatin buah-buah itu? Tenang, antum tidak lagi di dunia. Qutufuha daniyah. Memetiknya itu sangat dekat sekali. Subhanallah, kau yang tiduran bisa memetik buah surga. Kau yang sedang duduk, kau ingin buah apa aja, datang tuh buah itu, kau bisa memetiknya.
Tapi ketika kita di dunia enggak, kita kepingin durian, harus naik ke pohon durian, berduri-duri tangan kita. Kita kepingin makan apel, di mana kita cari pohon apel, harus diimpor dari tempat-tempat mana. Nanti qutufuha daniyah. Bukan cuma itu, sebagian orang Masya Allah, di dunia kita lihat segala macam menu dihidangkan kepada dia. Di dunia segala buah, seafood, antum mau apa? Mau udang, mau cumi, mau ikan, mau lobster, mau kerang, semua disediakan. Tapi kita dalam kehidupan dunia, kadangkala segala makanan enak dihadapkan kepada kita. Kita tanya sama tuan rumah, Afwan, punya telur asin? Kau mau telur asin? Ini banyak yang enak. Iya, aku sudah penyakitan. Semua yang ada di hadapanku itu nggak bisa aku makan. Hadid dunia. Tapi di surga apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an. Kalian silahkan makan, kalian silahkan minum tanpa takut dan khawatir penyakit. Jamaah, ana punya teman cerita, dia berangkat ke Yaman, ke Hadramut. Dia itu dalam perjalanan selalu makan dan minum sedikit. Makan sedikit, minum sedikit. Kenapa? Karena toilet yang dia hadapin menakutkan. Setiap masuk toilet, aduh, nggak jadi keluar tuh jamaah. Jadi penyakit di perutnya. Suatu hari dia sampai ke rumah saudaranya, dikasih makanan yang banyak, Masya Allah. Mereka berdua apa bertiga? Satu sohibnya diutus, coba kau berangkat ke toilet dulu. Jadi mau makan itu cari toilet dulu. Dia berangkat ke toilet, dia lihat toiletnya bagus, gitu dia. Ngomong sama sohibnya, Sen, itu makan banyak langsung ke toilet dia jamaah. Di surga nggak ada tuh, nggak ada kayak gitu. Artinya kau mau makan berapa banyak pun akan hilang dari tubuhmu lewat pori-porimu, hilang lewat keringatmu, hilang lewat sendawamu, selesai jamaah. Hanian. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena kalian dulu tuh dalam kehidupan yang lalu, dalam kehidupan dunia, di waktu-waktu kosong kalian penuhin dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Di situ jamaah. Ini waktu kita bukan untuk istirahat di dunia ini, waktu untuk beramal. Jadi kadang-kala ada seorang istri melihat suaminya capek, bang, kok capek banget kerja bang. Nah, katakan kepada istrinya, Dek, aku ingin punya rumah di surga. Aku ingin kau bersama anak-anak kita bisa kumpul lagi di sana. Maka di sini waktunya kita capek, waktunya kita ngumpulkan modal semuanya untuk di sana. Sebelum itu belum istirahat. Jamaah, istirahat yang keempat. Di situ kita boleh berhenti. Ketika dalam timbangan, ketika ditimbang amal perbuatan kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, nanti tuh pada hari kiamat, apakah kita saling mengenal nanti di padang mahsyar, belum masuk surga? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat kita tidak akan kenal sama saudara kita. Kita hanya akan memikirkan nafsi-nafsi. Yang pertama, ketika pembagian kitab. Yang kedua, ketika ditimbangnya amal perbuatan. Dan yang ketiga, ketika melewati sirat. Kita nggak akan kenal. Antum nggak akan kenal sama ana. Antum nggak akan kenal sama anak antum. Antum tidak akan kenal sama orang tua antum ketika itu. Antum hanya tahu nafsi, nafsi. Diriku ya Allah, diriku ya Allah. Sampai dikatakan dalam penimbangan itu ada orang tua yang cari anaknya supaya anaknya kasih amalnya kepada dia. Anaknya mengatakan, aku ayah nggak tahu. Apakah timbangan kebaikanku akan lebih banyak daripada timbangan keburukanku? Nggak tahu.
Semuanya memikirkan diri mereka masing-masing. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Tuh, orang yang berat timbangan kebaikannya, dia akan dapat kehidupan yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Istirahat. Ketika dia lihat timbangan kebaikannya, dia langsung istirahat. Dia katakan, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Di antara amal yang paling berat di timbangan pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Amalan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kita nih muslim, udah ngaji, kadang-kala akhlaknya kurang. Di antara akhlak yang mulia itu nggak mahal sih. Kau ucapkan salam sama saudaramu dan tersenyum kepada dia. Semalam anak ingatkan nih, kita kadang-kala kajian gini, antum sama yang di sebelahnya nggak kenal. Antum kenal nggak? Antum sama yang di sebelah antum? Enggak. Coba salaman, tanya dia namanya. Coba salaman. Siapa namanya? Siapa? Rahmat. Rahmat tahu sama namanya dia? Subhanallah, syuful jamaah. Kita ini satu masjid nih. Bahkan satu tempat duduk. Bahkan paha kita menempel dengan paha saudara kita. Mana ukhuwah kita jemaah? Allah jadikan kita saudara jemaah. Kau duduk, awal kau duduk datang orang, mungkin orang itu nggak salam. Kau yang salam, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Dari mana bang? Kalau dia lebih tua kau panggil abang. Kalau dia lebih kecil kau panggil adik. Jamaah, yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu husnul khuluq. Nggak perlu keluar duit antum mengucapkan salam kepada saudara antum. Dan biasakan itu jamaah. Biasakan nih, anak-anak lihat kadang-kala orang kajian, masya Allah, sama sekali selesai kajian juga nggak ngomong, berdiri selesai, keluar dari pintu, sohibnya cari sandal nggak diurusin. Kau sering tanya, bang, sandal abang warnanya apa? Kau bantuin dia, nggak keluar duit jamaah. Wallahi, anak ingatkan, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku kasih tahu amalan tuh yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata Nabi alaihi salatu, afsyus salam bainakum. Tebarkan salam. Kau duduk tuh sahabat Nabi subhanallah, mereka jalan bareng-bareng. Kadangkala di jalan itu ada pohon. Akhirnya mereka harus pisah. Pisah nih mereka. Lalu ketemu lagi, assalamualaikum lagi mereka jamaah. Subhanallah. Itu mereka dididik sama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kita, ya, semua terserah kita. Tapi kelak yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia jamaah. Istirahat yang kelima, atau tempat kita berhenti di situ, kau boleh merasakan kenikmatan ketika engkau sudah melewati sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sirat. Bagaimana tatkala jahannam didatangkan. Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak. Didatangkan pada hari kiamat itu, neraka jahannam memiliki 70 zimam. 70 apa jamaah? Tali. Kalau kuda itu apa? Kekang. 70.000 kekang. Di setiap kekang itu yang menariknya adalah 70.000 malaikat. Antum bisa bayangkan, Allah jamaah. Anak kemarin naik pesawat, ketika anak lihat awan-awan, ketika anak lihat pohon-pohon, rumah-rumah, wallahi kecil sekali.
Bagaimana nanti pada hari kiamat? Lalu ketika didatangkan neraka jahanam itu, dipasang sirat, dipasang jembatan. Kita tahu dari kecil bahwasanya sirat itu lebih tipis daripada rambut. Ada yang mengatakan seperti rambut dibelah 7, lebih tajam dari pedang. Itu disebutkan dalam athar-athar. Tapi yang jelas kata Nabi SAW, sirat itu mengelincirkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa tursalul amana war rahim. Amanah dan rahim itu dikirim untuk menjadi seperti pagar untuk orang-orang yang melewatin di sana. Amalan kita dalam kehidupan ini. Fayu'dzan, aku diizinkan orang-orang untuk melewati. Fayamurru awwalukum kalbar. Yang pertama melewatin itu seperti kilat. Halilintar itu kita lihat kilatnya itu, tahu-tahu dia sudah sampai. Qalat qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril barq. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, gimana tuh seperti kilat kayak apa? Kalian ngelihat tuh kilat, bagaimana dia datang kemudian hilang. Kita kadang-kala mau nunjukin anak-anak, lihat nak, datang langsung hilang. Seperti itu cepatnya. Kemudian thumma kamarir rih. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti onta yang kencang. Tajri bihim a'malukum atau tajri bihim a'maluhum. Semua itu yang membuat mereka cepat itu bukan nasabnya, bukan wajahnya, bukan kecantikannya, bukan ketampanannya, bukan pakaiannya, lakin tajri bihim a'maluhum. Semua tergantung amalannya. Kita sering kan bergurau, kadang-kala makan bareng nasi bungkusan, tahu-tahu kita dapat ayam sayapnya, yang satu dapat pahanya, yang satu dapat dadanya, yang satu dapat cekernya. Tentu ceker. Ketika dibuka, yang dapat paha mengatakan tergantung amal. Enggak, kalau itu tergantung rezeki jamaah. Nah, memang rezekinya antum paha apa, tapi nanti pada hari kiamat jamaah, tuh ada orang-orang yang selamat, ada orang-orang yang cedera. Dia sampai ke akhir jahanam itu badannya penuh cedera. Ada yang terjungkal di dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi istirahat. Yang kelima, ketika melewatin sirat. Antum lewat sirat, selesai itu. Cerita orang yang terakhir keluar dari neraka. Ketika dia keluar dari neraka, dia langsung memandang ke neraka mengatakan, alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Kemudian yang terakhir jemaah, tempat berhenti yang terakhir dan selama-lamanya, setelah itu tidak ada lagi kesedihan. Kalau tadi tempat berhenti yang kita sebutkan itu masih ada tempat pemberhentian selanjutnya. Artinya ketika orang mati, iya dia istirahat, dia nikmat di situ. Tapi ketika masuk kuburan ada lagi ujian. Ketika dia melihat kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang, dia istirahat lagi. Nanti lama dia istirahat mungkin. Sampai ketika dibangkitkannya kiamat, dia mulai berjalan. Melanjutkan perjalanan menuju surga Allah. Ketika dibagikan kitab, dia nunggu tuh. Dapat kitabnya, dia istirahat lagi. Nanti ketika ditimbangan, dia takut. Ketika dapat timbangannya lebih berat, timbangan kebaikannya, di situ dia beristirahat dan menikmatin lagi. Mereka berjalan terus ketika menuju ke sirat, dan lewat sirat mereka masih diuji di sirat. Sampai melewatin sirat berhasil, mereka istirahat. Apakah selesai? Belum. Karena setelah melewatin sirat, orang-orang itu akan ditahan, tidak langsung masuk surga. Yuhbas fi qantaratin,
di satu jembatan, satu tempat untuk kisos di antara orang-orang yang masuk surga, tapi di antara mereka masih ada permasalahan. Kita jamaah kadang-kala punya masalah sama saudara kita sendiri, sama-sama orang soleh, sama-sama orang baik, tapi ada masalah di hati kita. Kita mungkin hasad, kita mungkin ribain saudara kita, kita mungkin ngomongin dia. Nanti tuh setelah lewat sirat, kau akan dikisos. Perbuatan-perbuatan dosa yang kau lakukan kepada saudara akan terjadi kisos. Kau pernah mukul saudaramu, kau pernah ngambil hartamu, apa aja, di situ terjadi pembalasan. Setelah itu mereka menuju ke surga. Sampai ke surga, orang-orang mendapati surga tertutup. Penuh surga itu. Antum jarak pintu surga itu antara Makkah dengan Hajar. Hampir 1000 kilometer jaraknya. Itu penuh dengan manusia. Mereka minta dibukakan, nggak ada yang bisa masuk surga. Sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang, lalu beliau ambil tuh tempat untuk mengetuk pintu gerbang surga. Diketuk sama Nabi alaihi salatu wassalam. Malaikat yang menjaga surga bertanya, "Man? Siapa yang mengetuk pintu?" Nabi kita mengatakan, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata malaikat, "Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga ini sampai kau dulu yang masuk surga." Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka tatkala itu kau istirahat, dan itu istirahat yang selama-lamanya. Yang tatkala itu Allah bercerita, orang-orang yang masuk surga mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Tuh orang-orang yang masuk surga mengatakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah yang telah menghilangkan, yang telah mengusir semua kesusahan. Di kuburan masih susah, di padang mahsyar masih ada sedikit kesusahan, melewatin sirat masih ada kesusahan, masuk surga hilang semuanya. Sesungguhnya Rabb kami la ghafurun syakur, Dia maha pengampun. Allah tuh maha pengampun. Kita tuh nggak pantas masuk surga jamaah dengan amalan kita sama sekali. Kalau dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah kita dan dengan dosa-dosa kita, neraka tempat kita sebaik apapun. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Masuk surga itu dengan rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Allah itu Ghafur, maha pengampun. Syakur, artinya syakur itu yang pandai berterima kasih. Yang amal sedikit Allah kasih pahala yang besar sekali. Pantas enggak jamaah antum kerja 70 tahun di dunia, hidup di surga selama-lamanya? Enggak pantas jamaah. Tapi Allah syakur. Kita beramal sedikit, Allah kasih banyak. Kita berbuat dosa besar, lalu kita datang kepada Allah. Apa kata Allah? Ya ibn Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai hambaku, wahai anak Adam, kalau kau datang menjumpai aku dengan dosa hampir sepenuh bumi ini, antum bayangin jemaah, dosa hampir sepenuh bumi ini. Kita kalau punya dosa sepenuh masjid ini aja berat. Tapi kalau kita punya dosa sepenuh bumi ini, lalu kita menjumpai Allah tanpa berbuat kesyirikan sedikit pun, apa kata Allah? Aku akan datangkan kepada engkau sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Allah itu Ghafurun Syakur, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Tuh Allah tuh yang menghalalkan buat kita, yang memperkenankan buat kita untuk tinggal di tempat tinggal yang sebenarnya.
min fadlih. Itu karena karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun, nggak ada lagi capek, nggak ada lagi lelah. Wala yamassuna fiha lughub, antum letih nggak ada lagi. Sekarang waktunya untuk berletih-letih. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kau itu bersusah payah, bekerja keras menuju Rabbmu, dan kau akan mendapati apa yang kau lakukan. Akan ada hisab pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, Imam Ahmad ditanya oleh orang dari Khurasan. Imam Ahmad di Baghdad. Ada orang dari Khurasan, dari daerah Iran sana datang ke Baghdad. Orang ini bertanya, dia mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan, as'aluka an mas'alah. Wahai Abu Abdillah, aku nih datang dari Khurasan untuk bertanya kepadamu satu pertanyaan, satu permasalahan. Qala lahu sal. Imam Ahmad mengatakan, fadhal, kau mau tanya silahkan. Lalu orang ini berkata, ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Wahai Imam, kapan orang itu dapat merasakan nikmatnya istirahat? Kapan kita bisa merasakan istirahat itu? Kapan? Mungkin orang ini merasa lelah beramal, terus beramal, terus bekerja. Betapa banyaknya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, aturan-aturan Allah. Maka dia tanya sama Imam, kapan hamba ini merasakan istirahat itu, kapan? Kata Imam Ahmad, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Ketika dia meletakkan satu kakinya di surga, ketika itu kau istirahat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi jamaah, jangan berhenti di tempat yang kita tidak boleh berhenti. Lanjutkan perjalanan kita. Kau rasakan pahitnya kehidupan ini. Kau rasakan pundakmu letih mengangkat beban dunia ini. Kau rasakan ketika kau meninggalkan kasurmu untuk sholat malam. Allah ceritakan tuh tentang orang-orang yang masuk surga. Apa kata Allah? Wallahi ya ma'ana, ketika baca ayat ini, anak kayaknya nggak bisa masuk surga. Allah mengatakan, tatajafa junubuhum anil madaji. Di malam hari, pinggir tubuh mereka itu jauh dari ranjang mereka. Itu tuh orang yang masuk surga. Gak deket sama kasurnya jemaah. Dia minta sama Allah, mohon sama Sang Pencipta. Dan Nabi pernah makan sama sahabat. Lalu sahabat itu ada yang bersendawa. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, kuffa anna jusha, kau tahan tuh, jauhkan dari kami sendawamu ini. Inna aktsaruhum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling sering kenyang di dunia itu adalah orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat nanti. Kita harus berjuang. Kita perlu sholat malam, kita perlu puasa sunnah semampu kita, berjuang menuju Allah, dan semoga Allah memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Hadza wallahu a'lam shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Dr. Syafiq. Nah, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Kita mulai karena waktu yang cukup terbatas. Insyaallah taala pertanyaan yang pertama, Bapak ana baru wafat Ustaz. Mohon amalan bagi kami, anak-anaknya, supaya orang tua kami bisa istirahat dengan tenang.
Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Yang pertama, kau selesaikan utang piutang ayahmu. Karena tuh orang yang punya utang gak bakal istirahat di kuburannya. Nabi SAW dulu tuh, beliau tidak mau mensolatin orang yang mati meninggalkan hutang. Gak mau Nabi SAW. Beliau tanya dulu, siapa yang mau jamin? Ketika ada sahabat mengatakan, aku yang jamin ya Rasulullah SAW, Nabi sholat. Kemudian setelah berapa hari Nabi jumpa sama dia, kau sudah bayarin? Akhirnya dia mengatakan, iya, sudah bayarin. Tuh orang itu baru istirahat dari panasnya uang yang dia hutang itu, sampai kau bayarin baru dingin. Bagaimana dengan orang-orang yang sengaja berhutang dalam kehidupan ini, hutang yang tidak perlu dan penting? Maka kau tuntaskan utang-utang ayahmu. Harus menjual rumah, jual rumah. Ustaz, kita mau nunggu harga mahal. Jangan nunggu harga mahal, kesian bapakmu. Itu duit peninggalan punya bapakmu, bukan punya kau. Sampai utang diselesaikan, wasiat dibayarkan, baru tuh jadi haknya ahli waris. Kadang-kala ada anak-anak yang menunda-nunda, Ustaz, eman-eman Ustaz, kita nyicil, kita apa, jangan kau cicil, sudah selesai bapakmu sudah mati, kau lunasin. Kemudian istighfar buat orang tua. Datang ke kuburannya, ucapkan salam buat dia. Orang tua tuh dengar dan tahu ketika kita mengucapkan salam sama dia. Datang. Kita ini kadang-kala yang udah ngaji jarang ziarah kubur. Setahun sekali belum tentu ziarah kubur orang tuanya. Nabi itu suruh kita ziarah kuburnya. Bahkan Nabi datang tuh ke Baqi tengah malam, kadang-kala beliau datang ke Baqi. Beliau datang ke Uhud tuh. Beliau kunjungin para sahabatnya di Uhud. Beliau kunjungin sahabatnya di Baqi. Kita kadang-kala sudah nggak mau tahu. Udah selesai sudah. Doakan cukup di rumah, ya cukup kau doakan di rumah. Tapi kau perlu datang ke kuburan ayahmu. Kau ucapkan salam kepada ayah. Doakan dia di sana. Kemudian kau jaga hubungan baik dengan teman-teman atau kerabat orang tuamu. Banyak anak yang lupa sama saudara-saudara bapaknya atau ibunya kalau sudah meninggal. Kadang-kala anak sudah ke Jakarta, padahal dia dari Pekanbaru. Anak tanya, masih sering pulang? Enggak Ustaz, kata dia, abah ibu sudah meninggal. Taib, emangnya cuma itu keluargamu? Kemana pamanmu? Kemana sepupu-sepupumu? Kemana keponakan-keponakanmu? Mereka adalah kerabat yang perlu kau sambung rahimnya demi orang tuamu. Kita ini kalau berbuat baik sama saudara orang tua kita, sama keponakan abah kita tuh dapat kebaikan kita. Kau sedekah buat orang tuamu. Cari tempat-tempat yang mulia untuk sedekah, untuk wakaf, untuk apa. Semoga Allah mengampuni orang tua kita semua jemaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Dari perkataan Ibnu Jauzi tadi, apakah seorang muslim dibolehkan untuk berwisata ke tempat-tempat yang bagus pemandangannya bersama keluarga? Jika dibolehkan, seberapa kadarnya? Nah, iya jemaah. Bagaimana dengan kita berwisata? Boleh-boleh aja. Tapi tetap kau dengan niat bukan untuk beristirahat saja. Niatkan di situ untuk mengembalikan semangatmu. Kita berwisata, Ustaz, anak wisata bawa anak-anak supaya anak-anak juga lihat kebesaran-kebesaran Allah. Bawa tuh. Bukan hanya untuk bermain-main. Karena kadang-kala kalau hanya untuk bermain-main, pulang ke rumah kepingin main-main lagi. Tapi seharusnya kau istirahat santai sebentar, orang butuh istirahat lah. Makanya kita nggak boleh sholat malam semalam suntuk, nggak boleh. Kita suruh tidur sama Nabi SAW. Nggak boleh kita puasa sunnah sepanjang tahun, nggak boleh. Kita perlu istirahat untuk memotivasi kita lebih semangat lagi beramal. Jadi istirahat itu sejatinya hanya istirahat yang untuk mengembalikan kekuatan kita. Antum sholat nggak semuanya berdiri, antum nanti duduk, antum nanti salam.
Makanya kita lihat sholat tarawih disebut tarawih karena ada roha, ada istirahatnya. Jadi istirahat itu untuk mendorong antum untuk lebih semangat lagi. Dan antum kalau mau jalan-jalan, tafadhol jalan-jalan secukupnya. Jangan sampai hidupnya dihabiskan untuk jalan-jalan. Kau ingin menikmati pemandangan, bawa keluargamu. Lihat nih, lihat ikan-ikan di lautan. Tunjukkan anaknya, nak, kau lihat ikan ini. Kau tahu nak, kalau seluruh profesor di Indonesia suruh bikin ikan, gak ada yang bisa nak. Allah nih yang bikin. Maka kau kalau minta-minta saya menciptakan ikan. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, apabila kita berbuat baik kepada orang kafir, apakah kita mendapat amalan atau hanya sia-sia saja, seperti memberi salam, tersenyum, atau membantu suatu pekerjaan? Barakallahu fikum. Subhanallah. Kita berbuat baik kepada orang kafir, nolong orang kafir jamaah, kita akan dapat pahala. Kita itu diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang non-muslim selama dia tidak memerangi kita. Allah yang menyuruh kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kita tuh terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum fid din, yang belum memerangi kita dalam agama kita. Kita tahu orang-orang kafir benci sama kita. Tapi selama mereka tidak memerangi kita, mereka tidak mengusir kita, kita berbuat baik sama mereka. Ada pahalanya? Ada pahalanya. Tetap sampai kita berbuat baik kepada seekor anjing pun kita dapat pahala jemaah. Apalagi kepada manusia. Maka jangan sampai salah kaprah dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Nah, kita benci dengan orang-orang kafir karena mereka menduakan Allah, karena mereka menistakan Sang Pencipta. Iya. Tapi dalam muamalah ya kita hargai mereka. Sesama warga negara kita bantu mereka. Kita kasih, kita punya sesuatu, bahkan kita tunjukkan kepada mereka akhlak mulia Islam. Sehingga mereka bisa menerima tuh. Oh, ternyata Islam itu indah. Dan jangan sampai antum menjadi penyebab orang kafir jadi benci sama Islam. Jadi berbuat baik kepada semuanya. Bahkan Nabi mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajr. Di setiap yang berhati masih basah, artinya barang hidup, kau dapat pahala. Maka silakan berbuat baik dan tunjukkan akhlak Islam. Semoga orang itu dapat hidayah lewat amal kebaikanmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini mungkin keluar dari materi sedikit Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz sudah membacakan pertanyaan Ana. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara menghindari riba Ustaz? Bagaimana kalau saya besar dengan kedua orang tua yang memakan rezeki yang terkait unsur riba? Saya sebagai pelajar tidak bisa lepas dari pemberian orang tua. Nah, bila nanti saya diberi warisan berupa lahan misalnya, yang dulunya pemberian lahan tersebut adalah dengan riba, apakah saya terima saja warisan tersebut Ustaz, terkait dengan juga anak harus berbakti kepada kedua orang tua? Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Iya. Kita itu menghindar dari yang haram sebenarnya mudah sekali. Berbeda dengan melaksanakan kewajiban. Melaksanakan perintah itu butuh tenaga. Meninggalkan larangan butuh tenaga apa tidak? Nggak butuh. Antum dikatakan jangan minum khamr, ya udah nggak usah minum. Jangan makan riba, ya udah nggak usah makan riba. Tapi kalau dikatakan makan riba, aduh capek, harus cari dulu di mana riba. Ketika perintah ada energi yang harus dikeluarkan untuk melakukan perintah. Tapi untuk larangan ya sudah, kau diem aja gitu. Maka kau akan selamat dari yang haram-haram itu. Tapi memang jiwa kita selalu berbisik kepada kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Tapi bagaimana posisi anak? Posisi anak kalau memang dia belum bisa berlepas diri dari orang tuanya, artinya belum bisa berpenghasilan, mudah-mudahan apa yang kau terima dari orang tuamu menjadi halal karena kondisimu. Karena kau bukan dari riba yang kau dapatkan, kau adalah nafkah dari orang tuamu yang mungkin hasilnya dari riba. Terus bagaimana
untuk kedepannya. Kau berbakti sama orang tuamu, bagaimana orang tuamu bisa meninggalkan itu riba. Kalau dapat warisan dari riba, kau terima, kau sedekah, kan kau pakai, nggak ada masalah. Karena jatuh kepadamu bukan riba, jatuh kepadamu sebagai warisan. Kecuali itu milik orang. Orang tua mewariskan mobil milik orang yang diambil, maka harus kembalikan mobil itu. Tapi kalau dari hasil usaha haram ini ada dua macam. Ada haram yang usahanya haram tapi barangnya halal. Ada yang barangnya memang haram. Contoh ayam. Ayam halal apa enggak? Halal. Tapi kalau orang tua kita ngambil ayam tetangga, antum mah alhamdulillah warisan anak. Dapat warisan ayam, kau kembalikan punya tetangga tuh. Tapi kalau hasil yang haram kita nggak bisa mau dikembalikan kemana. Tapi kalau nanti orang tua melakukan riba kemudian meninggal dunia, maka kau hanya boleh mengambil pokoknya, tidak mengambil bunganya. Orang tua kita meninggal, banyak orang-orang yang utang sama orang tua kita. Kita udah tahu nih, maka orang itu punya utang sama abah kita 10 juta, lalu sudah bayar 9 juta, padahal secara hitung-hitungan bayarnya 15 juta. Berapa yang boleh kau ambil? 1 juta aja, modalnya aja yang boleh kau ambil, ribanya kau harus tinggalkan. Dan kau terus berbakti sama orang tua dengan cara mendoakan orang tuamu, mendakwain orang tua, duduk sama mereka, santun sama mereka, semoga mereka bisa lepas dari riba itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Habbakallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjagamu dan keluargamu. Allahumma amin. Bagaimana nasib seorang istri? Bagaimana nasib seorang istri yang menikah lagi setelah suaminya meninggal? Bagaimana kehidupannya di surga dengan suami yang mana dia hidup di surga? Lalu bagaimana kehidupan suami pertamanya? Fadol, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini istri yang cinta sama suaminya, jemaah. Makanya jangan nikah sama janda. Iya, Nabi SAW ketika Jabir menikah ditanya sama Nabi SAW. Padahal istri Nabi semuanya janda. Tapi Nabi mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Tazawwajta Jabir?" Kau nikah? Iya, kata. Janda apa gadis? Janda, Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Halla bikron." Kenapa kau nikah sama gadis? Kata dia. Kau bisa bersendaguro sama dia, main-main sama dia, kata dia. Dia juga memainkanmu. Beda sama janda. Janda itu kalau suaminya mungkin kasar sedikit, dia langsung ingat sama istrinya, suaminya yang pertama. Ya Allah, enakan sama fulan daripada sama ini. Itu tuh janda tuh. Dia punya memori lain. Sehingga nih yang tanya nih kayaknya masih ingat sama suaminya yang pertama nih, kata dia. Kayaknya gimana kalau aku kalau masuk surga sama suami yang kedua, masuk surga udah selesai. Cukup kau masuk surga. Tapi bagaimana seorang yang menikah kedua, menikah ketiga, menikah keempat, umpamanya seorang wanita ini, maka dia akan bersama suami dia yang terakhir kalau masuk surga. Nah, makanya kita tuh nggak boleh menikahin istri-istri Nabi. Istri Nabi itu haram. Setelah meninggal dunia Rasul SAW, istri Nabi itu nggak boleh dinikahin oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW, bersama suaminya yang terakhir. Dan kita tahu bahwasanya istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Pernah Abu Darda mau meninggal dunia, istrinya namanya Ummu Darda. Ummu Darda ini cantik banget, dan dia termasuk perawi hadis. Dia mengajarkan hadis, ustazah lah dia. Ketika Abu Darda sakit-sakitan, Ummu Darda mengatakan, "Bu Darda, aku nih ingin bersamamu sampai surga." Karena tahu dengan akhlak suaminya, dia ingin sama suaminya sampai surga. Apa kata Abu Darda? "Idzan la tankihi ba'di." Kalau gitu kau jangan kawin lagi setelah aku meninggal dunia.
Syaratnya itu. Karena kau akan bersama suamimu yang terakhir. Akhirnya Abu Darda meninggal dunia, Masya Allah, orang-orang kaya, pejabat-pejabat, bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu melamar Abu Darda, seorang khalifah. Abu Darda mengatakan, enggak, aku mau sama suamiku di surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya orang yang berhutang kepada kita sementara kita sudah mengikhlaskan mereka walaupun mereka belum melunasinya? Apakah orang itu tetap berdosa? Nah, jadi jamaah, orang yang berhutang sama kita lalu kita ikhlaskan, selesai sebenarnya. Tapi nanti orang itu akan dihisab dalam kondisi kenapa dia nggak bayar. Karena ada orang-orang yang memang niat nggak mau bayar. Kita memang ikhlaskan, udahlah aku ikhlaskan, udah selesai hubungannya. Tapi nanti ada orang-orang yang niat tidak mau bayar, Allah akan hancurkan hidup dia. Tapi semoga dengan kita mengikhlaskan selesai, sudah urusannya sama kita selesai. Tinggal urusannya sama Allah. Karena dosa itu kan ada yang sama manusia, yang syarat tobatnya itu kita tahu kalau sama manusia tambah harus minta dihalalkan, minta maaf sama dia. Tapi kalau yang hubungannya sama Allah, tetap tuh kok istighfar enggak? Ngambil uangnya orang dan niat tidak mengembalikan. Mungkin dia tidak istighfar, dia tidak merasa berdosa. Karena ada orang-orang kayak gitu jamaah. Maka ketika antum mengikhlaskan, antum harus lihat orang itu pakai duit kita untuk yang halal apa yang haram. Kalau kau ikhlaskan untuk yang haram, jangan. Kau kata enggak, aku akan minta. Tapi kalau duit itu kau gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, aku ikhlaskan, aku dapat pahala insya Allah. Maka kau lihat orang-orang itu apakah dia memang enggak mampu membayar atau tidak mau membayar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Terakhir Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghindari ria yang tidak diduga-duga dilakukan? Apa yang harus dilakukan setelah itu terjadi? Anda sedikit revisi ini. Ria Ustaz. Bagaimana cara menghindari ria yang tidak diduga-duga dilakukan? Nah, ria. Nah, ria jamaah. Wallahi jamaah, kita semua ini berperang sama ria. Khususnya orang-orang yang berada di atas. Orang yang naik ke mimbar itu dilihat sama semua orang. Perjuangan ria itu berat sekali. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, atau Sufyan bin Uyainah, ma alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati. Aku tuh tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih parah daripada memperbaiki niatku sendiri. Fa innaha tataqallab alayya. Niat tuh bolak-balik. Wallahi sahih. Bagaimana kita menghindari riya? Kalau menghindari riya, maka beramallah dengan amalan yang tidak dilihat oleh seorang pun manusia. Kau terhindar tuh dari riya, kecuali kau sendiri yang menceritakan amalan. Tapi kalau kita sudah beramal terang-terangan, maka kita sekarang bagaimana berkomunikasi dengan jiwa kita. Jiwa kita nih kadangkala ngajak kita untuk berantem. Maka kau berantem sama jiwamu, duduk sini, tanyakan sama dia. Kau kalau dipuji sama orang semasjid ini, kau dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Tapi kalau kau dipuji sama Allah, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau pinta akan diberikan. Maka ada apa kau mengharap pujian dari orang? Mulai itu kita tumbuhkan di hati kita, kalau pujian dari manusia tidak berguna sama sekali. Sama sekali. Andai kata seluruh penduduk Indonesia memujimu, tapi Allah murka sama kau, apa manfaatnya? Nggak ada. Maka tumbuhkan di diri kita tadi bahwa pujian dari manusia tiada gunanya, sehingga kita termotivasi untuk beramal lillahi rabbil alamin. Dan kau kalau mau riak, riak sama Allah. Kau mau riak, kau ingin kan dipuji sama Allah, nggak apa-apa. Kau malam hari hamparkan sejadahmu,
Lalu kau minta sama Allah, ya Allah, terimalah amalanku ya Allah. Nggak ada orang lihat, kau tunjukkan sama Allah. Malaikat-malaikat Allah datang tuh mencatat amalanmu jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Nabi seringkali kalau beliau mengakhiri majelisnya, beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.